Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dan PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Milatul Baroya, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 di LPTK Universitas UIN Gusdur Pekalongan dengan NIM 20712506261. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 1 Negeri Brebes kelas 8 dengan materi haji dan umroh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan doa dulu terlebih dahulu. Yuk silakan, yuk diawali. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Yang baik kita, yaitu membaca surat pendek. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, pembelajaran dengan kebiasaan yang biasa kita kerjakan dengan baik. Ya. Setelah itu, mari kita mempelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai bab ibadah haji. Ibadah haji, kira-kira kalau misalkan ada kata-kata haji dan umroh, kira-kira seneng apa enggak sih? Pengen atau enggak? Semangat atau tidak? Maka dari itu kita mulai dengan yel-yel yang biasa kita lakukan. Masih semangat? Masih semangat.
itu apa sih? Nah, ibadah haji itu apa kira-kira? Yaitu menyengaja mengunjungi apa? Kebaitullah, mengunjungi kebaitullah, sengaja mengunjungi kebaitullah. Nah, haji itu rukun keberapa sih? Rukun Islam ke? Rukun apa? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam itu ada berapa? Ayo. Ada 5. Apa saja? Zakat, puasa, haji. Jadi rukun yang keberapa haji? 5. Rukun yang kelima. Rukun itu apa? Rukun itu yang harus dikerjakan, ya. Itu namanya haji. Dan haji sendiri itu adalah rukun, ya, yang harus seorang muslim itu mengerjakan, wajib dikerjakan. Tapi bagi yang mampu, haji itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ya. Rukun haji. Nah, rukun haji itu apa saja kira-kira? Yaitu yang pertama adalah niat ihram, ya. Yang kedua adalah apa? Setelah niat ihram, yang kedua adalah apa? Yang tahu siapa? Yaitu mabit di Musdalifah atau apa ya namanya, bermalam, ya, bermalam di Musdalifah. Terus apa selanjutnya? Yaitu tawaf, ya. Tawaf itu di mana? Di Masjidil Haram. Setelah melakukan tawaf apa saja? Setelah tawaf adalah melakukan sa'i. Iya, sa'i. Setelah sa'i tahallul. Yang terakhir adalah tertib. Iya, jadi melakukan rukun-rukun tersebut itu harus tertib, harus sesuai dengan urutannya. Tidak boleh ujuk-ujuk sa'i, tidak boleh ujuk-ujuk lah saya biar tidak rame mencukur rambut terlebih dahulu. Itu tidak sah, tidak boleh, ya. Yang namanya rukun harus dikerjakan tertib dari mulai awal sampai akhir. Nah, kira-kira sebelum memasuki apa yang namanya pembelajaran yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan apa enggak sih? Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, sebelum kira otomatis kan penasaran ya? Iya, yuk tanyakan. Iya, niat ihram. Nah, ihram itu terbagi menjadi 2. Istilahnya bukan terbagi. Kembalinya ke niat kita. Ya, kembalinya awalnya ke niat kita. Niat ihram itu ada memulai dengan haji. Misalkan haji, mau niat haji, berarti nawaitul hajj, ya. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Itu ketika niatnya mau melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana kalau misalkan mau melakukan ibadah umrah? Nah, tinggal diganti saja. Kalau tadi hajjan, sekarang adalah umratan. Nawaitu umratan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Jadi ada 2, ya. Jadi ada 2, kembalinya ke niat. Niatnya mau haji atau mau umroh, ya. Paham ya? Iya. Selanjutnya kira-kira kalau misalkan sebelum kalian tahu yang dalam pikiran kalian pengen ditanyakan apa lagi sih? Nah, silakan tanya lagi. Iya, berdiri dulu, berdiri. Iya, apa? Gerakan tawaf. Iya, pintar. Gerakan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu kan istilahnya apa ya? Kayak kubus ya, kotak apa? Nah, iya, istilahnya seperti itu. Nah,
Kalau tawaf itu mengelilinginya berbeda dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam misalkan titik dari 1 ke 12. Kalau ini kebalikannya. Dibalik, berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulai dari mana? Hajar Aswad. Iya, dimulai dari Hajar Aswad. Dihitung 1, 2, ya, 3, 4, 5 sampai 7. Paham? Iya, jadi dimulai dari mana? Hajar Aswad. Mulainya berlawanan arah jarum jam. Pinter. Iya, kira-kira yang dalam benak kalian apa lagi sih? Yang mau ditanyakan, penasaran sebelum memulai selanjutnya? Silakan. Iya. Iya, pintar. Sebenarnya tanpa kalian tanya pun, Bu Guru pengen mempraktekkan supaya kalian ketika nantinya insya Allah bisa ke sana semua ya, amin ya. Iya. Bisa mengenakan kain ihram dengan baik. Kira-kira ada yang mau satu maju enggak? Satu saja, yuk, silakan, ayo. Silakan. Ayo. Nah, ayo maju. Iya, pintar. Nah, kain ihram. Kalau buat laki-laki itu memakai kain ihram. Iya, ini kayak pakai sarung mas. Iya, dikumpulin aja. Yang kenceng. Terus, jangan sampai ke bawah. Iya, karena nanti yang benar. Sebentar. Nah, yang kenceng, yang soal ini. Soalnya apa? Nanti ketika kalian tawaf, ya, entah sa'i, itu tidak boleh pelorot. Karena apa? Laki-laki tidak boleh mengenakan yang berjahit. Ya apa enggak? Otomatis tidak memakai apa kecuali kain ihram. Inilah yang dinamakan kain ihram. Kalau perempuan gimana? Perempuan itu memakai mukena, ya. Nah, yang di atas itu diselandokan, tapi sebelah punggung kanan, ya, punggung kanannya itu tidak boleh tertutup, harus terbuka. Iya, ini hanya contoh saja. Jadi kalau yang sebenarnya tidak pakai kain yang berjahit ya, iya, ini hanya contoh saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti digelebitin aja. Nah, kayak gini aja. Hanya seperti ini. Ini kan otomatis terbuka semuanya, ya. Iya, yang paling utama adalah yang paling bawah harus kencang, terus disabuki pakai sabuk, ya. Ini yang khusus laki-laki. Ini caranya seperti ini. Ini nanti terbuka pada sebelah kanan, tidak boleh balik, ya, nggak boleh. Nah, ya, ini cara mengenakan kain ihram. Paham? Alhamdulillah, ya, tepuk tangannya. Iya, makasih mas. Pinter. Iya. Nah, kira-kira ada yang penasaran lagi nggak sih? Nah, untuk selanjutnya, iya, pinter. Bagaimana gerakan melafalkan sa'i? Gimana? Gerakan Melafalkan sa'i. sa'i. Gerakan sa'i. Sa'i itu biasanya dilaksanakan setelah melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i itu adalah berjalan, dan ketika nanti ada biasa di sana itu ada lampu, ya, lampu tanda untuk berlari-lari kecil. Nah, kalian nanti lari-lari kecil. Nanti ada berapa meter, semeter apa berapa, lari-lari kecil. Setelahnya bisa berjalan ke
Bali. Dimulai dari mana? Dari Bukit Sofa. Ya, misalkan ini Bukit Sofa. Ya, dari sini Sofa, nanti lari-lari. Ya, ini Bukit Marwah yang sebelah sana, Marwah. Ya, iya. Terus nanti lagi. Ya, dimulai. Nah, itu sebanyak berapa kali? Berapa kali? 7 kali sama ya. 7 kan? 7 kali. Ya, dari Bukit Sofa ke Marwah balik lagi ya. Kalau misalkan belum ke sana, kelihatannya itu gampang gitu ya. Iya, sederhana. Tapi ketika nanti kalian ke sana, Masya Allah, ternyata ya tidak dekat. Jaraknya itu jauh. Maka dari itu apa yang namanya orang sudah niatan haji, diantaranya kan apa ada rukunnya, yaitu apa? Mampu atau istiqomah. Mampu ya, mampu apanya? Fisik, diantaranya adalah fisik. Jadi tidak hanya finansial saja, tidak hanya punya banyak uang saja tapi tidak bisa apa-apa. Nah ya, jadi minimal kalian itu ya, iya. Pertama memang iya ya, memang ini jadi dua sih yang nggak boleh terpisah. Yang namanya mampu itu harus duanya, mampu fisik dan mampu finansial ya. Iya, jadi tidak boleh hanya fisiknya toh, duitnya nggak ada ya nggak jalan. Ya, iya, duitnya ada, fisiknya tidak mampu juga tidak jalan. Karena ada yang namanya wajib haji, ya apa enggak? Iya, wajib haji itu tidak boleh ditinggalkan. Namanya saja wajib, ya apa enggak? Iya, wajib berarti harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan gimana? Nggak bisa, harus dilaksanakan walaupun dalam keadaan sakit, harus diantar, ya. Iya, itu seperti itu. Nah, karena tadi kalian sudah penasaran, kita lihat ya. Iya, kita lihat. Nah, haji juga tidak dari benar-benar dari kita ya. Benar adanya dari firman Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin ya. Iya. Ya, jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan haji siapa, tapi Allah sendiri, firman Allah sendiri ya. Iya, firman itu adalah apa? Perkataan Allah yang harus kita akui. Nah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Apa artinya? Dan di antara iya kalian semuanya ya, iya manusia itu apa? Harus melaksanakan ibadah haji, kewajibannya. Tapi memang bagi yang mampu mengadakan harus haji ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut ya, maka ketahuilah Allah Maha Kaya. Allah itu tidak membutuhkan kita, justru kitalah sebagai manusia yang membutuhkan Allah ya. Ya. Terus lanjut. Coba kita melihat, iya kita lihat tata cara haji, iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adik-adik yang soleh begitu soleh. Ada mau nggak nih? Siapa dong yang mau Kita lihat dulu ya, seperti apa sih ibadah haji. Kita tahu nih apa cara pelaksanaan haji yang benar-benar baik itu bagaimana sih?
Yuk kita bahas sama-sama. Ya, ibadah haji dan rukunnya kita harus mengetahui. Nah ya, kanannya yang terbuka. Kemudian dia mengerjakan ibadah haji dan melempar 3 jumlah secara berurutan, yaitu jumlah urat, jumlah wusta, dan jumlah aqabah, masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Nah, coba adik-adik, maka cara pelaksanaan ibadah haji yang juga yang benar. Nah, itu harus tahu ya, kita harus tahu sebelum kita berangkat haji nanti. Semoga kita dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji atau umrah ke Baitullah. Iya, jadi itulah apa ya namanya, sekilas ya mengenai apa rangkaian ibadah haji. Nah, kalau tadi sudah membahas ya, kalian sudah tahu, ada yang penasaran, menanyakan. Sekarang gantian, saya kasih kalian yaitu apa? Lembar kerja. Iya. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ya, jawabannya bisa ditulis di lembar ini. Ya, ditulis dulu kelompoknya. Kelompoknya ditulis terlebih dahulu. Iya. Yang nomor 1 siapa ya kemarin? 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Oh iya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok berapa? 3. Kelompok? Iya, 2. Ini sebenarnya iya, dan yang ketiga. Nah, ini tentang apa? Tentang yang pertama adalah niat ihram. Jadi ditulis dulu di sini kelompoknya. Nah, kelompok apa? Nama ya ditulis terlebih dahulu. Ini tulis. Ditulis. Iya, silakan kalian bisa menulis kelompok, nama kelompok terlebih dahulu. Iya. Kalau sudah kalian tolong kerjakan. Ya, kalau sudah dikerjakan kalian bisa memaparkan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Ya. Ditulis terlebih dahulu. Silakan. Iya. Tulis dulu nama kelas berapa, terus kelompoknya, anggotanya silahkan ditulis terlebih dahulu. Sudah? Iya, nggak apa-apa. Terus lanjut. Pertanyaannya apa? Itu udah dilanjut aja. Pertanyaan ini langsung jawaban. Ini udah selesai? Iya. Ayo, alhamdulillah sudah selesai. Kita lihat. Lihat diskusi kalian. Ya, kita lihat diskusi kalian mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Iya. Pendek. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Terus yang saya diskusikan pertanyaannya apa? Jawabannya. Pak, sini mau ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil berdiskusi dari kelompok kami. Yuk, langsung. Ya, hasil yang tadi didiskusikan adalah Identifikasi masalah tentang ketentuan haji dan umroh. Haji berasal dari bahasa Arab yang berarti kosaja, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Udah ya, cukup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Ya, ayo kamu keluar. Silakan maju. Iya, silakan. Hasil diskusi kalian dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rukun haji 1. Ihram 2. Rukun di Arafah 3. Tawaf 4. Sa'i 5. Tahallul 6. Tertib. Syarat haji 1. Muslim 2. Balik 3. Sehat akal pikiran 4. Merdeka 5. Mampu fisik dan finansial. Ya, sudah? Ya. Ya, ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan hasil analisis kelompok kami. Niat ihram. Nawaitu jawab tamtu bihi ila bid'ah. Jazaik Allahumma. Sudah? Iya, terima kasih. Yos, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasikan hasil diskusi kami. Sebutkan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ya, sudah? Iya, silakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, alhamdulillah kalian sudah selesai. Diskusi kalian alhamdulillah telah selesai. Yang pertama tadi apa sih? Jadi
langsung. Ya, jadi ketika nanti sudah balik harus tetap melaksanakan kembali. Ya, iya harus balik, harus sudah apa yang namanya benar-benar dewasa. Terus yang ketiga adalah akalnya sehat. Iya, jadi orang gila tidak boleh. Yang keempat apa? Yang keempat adalah iya merdeka atau bukan budak sahaya. Dan yang terakhir adalah mampu atau istiqoah. Ada tadi apa? Ada rukun ya. Iya. Terus setelah apa? Syarat ya. Tadi ada apa? Syarat. Nah, sekarang adalah rukun. Rukun yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah ihram, ya, yang ihram. Yang kedua adalah melakukan kayak namanya wukuf, ya, wukuf di padang Arafah. Yang harus dilaksanakan apa di padang Arafah? Yaitu melakukan mabit di Musdalifah dan melempar jumroh. 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Ya, terus melakukan apa? Tawaf. Ya, selanjutnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang selanjutnya adalah apa? Sa'i. Ya, iya sa'i yaitu apa? Berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah. Terus selanjutnya apa? Dengan apa? Mencukur rambut yang dinamakan tahalul. Oh, berarti rangkaiannya sudah selesai. Dan yang paling terakhir adalah tertib. Yang terakhir, pastinya orang yang mau haji harus hafal, yaitu bacaan talbiyah. Bareng-bareng ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, ya, telah usai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian benar-benar memahami apa tujuan dari apa yang namanya haji. Istilahnya apa? Mengerti. Kenapa sih harus mengerti? Karena apa? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan syariat Islam, supaya hajinya kita itu sah. Paham ya? Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.